Kalau Bu Titin nih gimana? Sudah 3 bulan ini dalam Islam, apa yang dirasakan ini? Ya, terasa lebih tenang. Biasanya kalau sebelum Muslim kan, kalau sore apa nggak ada kegiatan ya main ke tetangga ngerumpi. Kalau sekarang semenjak udah Islam nunggu waktunya, oh jam segini harus sebentar lagi sholat, ngumpulkan anak-anak. Biasanya waktu maghrib kita sibuk nonton apa sinetron apa. Sekarang kalau udah mau maghrib sibuk mau mandi, bentar lagi Mau sholat. mau sholat. Anak-anak habis maghrib sibuk mau ngaji gitu. Kayaknya waktu lebih bermanfaat dibanding yang sebelumnya. Subhanallah. Iya, dia apa? Kalau dulu kan kayaknya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kalau sekarang kayaknya waktu sejam aja rasanya berharga gitu. Jangan sampai lah ngelewatin waktu ini disia-siakan gitu. Alhamdulillah. Saya lihat ini Bu Titin begitu syahadat, wajahnya langsung bersinar nampaknya nih ya. Alhamdulillah. Tambah lagi dengan pakaiannya itu syariah. Alhamdulillah luar biasa. Terus ini kan katanya Pak Edi sama keluarga kan tinggal di komplek yang dikelilingi oleh orang non muslim semua. Ya. Itu ketika Pak Edi dan Ibu dan keluarga, anak-anak semua masuk agama Islam, apa sih reaksi mereka melihat Ibu sudah pakai jilbab yang syar'i begini? Apa kesan mereka, tetangga-tetangga itu? Kalau kebanyakan kan yang non muslim kan menganggap pakaian jilbab yang syar'i itu kan terlalu berlebihan. Mereka menganggap itu biasa aja kali, maksudnya Kelebihan bahan kali ya. kenapa harus banyak juga kok orang Islam nggak pakai jilbab gimana begitu kan. Jadinya mereka salah Persepsi. paham gitu kan. Anak-anak kan masih di sekolah Non muslim. Nah, jadi bulan pertama tuh si anak saya yang nomor 2 itu Iya. sebulanan lah, tiap hari nangis dibully Dibully di sana. ya, dibully di sekolah sampai didorong sampai bilang, ngapain sih pakai acara pindah-pindah agama. Sampai dipanggil guru, sampai ditegur guru, ditanyain kok bisa gini-gini kan. Ya anak saya memang mungkin nih hidayah kali ya, jadi dia juga nggak cerita ke saya, juga dia ngadapin sendiri sampai mau orang tuh bosen, sampai bosen ngebulin dia gitu. Sekarang nggak lagi? Udah nggak. Alhamdulillah. Si istri saya juga sama, namanya jemput anak sekolah kan. Terus sampai disamperin. Aneh gitu ya, dulunya nggak begini kok jadi begini gitu ya. Disamperin sama ibu-ibu. Kenapa sih kok sampai pindah-pindah agama, menjual iman segala macam. Apa komentar ibu itu? Iya, ada ibu-ibu 3 orang sampai nyamperin, katanya kenapa sih kok sampai menjual iman? Apa banyak inilah pikiran mereka ya, apa karena Uang gitu? Uang, apa karena sesuatu gitu, sampai menjual iman, sampai kayak dijauhin gitu dari yang biasanya teman arisan, teman ngumpul, nggak ditegur lagi gitu. Cuma saya cuek aja, soalnya kan yang mereka kaget itu langsung berubah berjilbab gitu. Dan jilbabnya syar'i lagi. Iya, kan banyak juga orang ya pindah agama ya pakai jilbab tapi biasa-biasa. Kalau ini kan ibu langsung syar'i gitu, jadi mereka terkejut semua ya. Sampai kata mereka nggak sampai kayak begitu kali, banyak kok orang muslim yang nggak berjilbab apa. Abis itu saya bilang, saya ngikutin Islam kan karena jilbab juga itu salah satu, saya bilang ke mereka kan. Yang kalian mau berpandangan seperti apa itu hak kalian. Kepada saya, kepada anak-anak saya itu hak kalian, terserah kalian. Kalau saya sama anak-anak sama keluarga ya kami ya tetap ikut apa yang ada di dalam hati kami, saya bilang begitu. Subhanallah. Sampai pada akhirnya ya udah berbulan-bulan kan ngantar jemput sekolah. Mungkin mereka nyadar sendiri ya, negur balik. Ya saya alhamdulillah lah, biar
mereka udah negur apa, udah gini, udah mau menerima. Tadinya Alhamdulillah. mungkin mereka shock kali ya, Iya. sekali berubah langsung Frontal berjilbab, gitu. Iya. Masya Shock Allah. mereka. Terus nih kalau pandangan keluarga lah nih, ya tadi kalau itu kan tetangga ya. Kalau keluarga, bagaimana respon mereka setelah Pak Edi sekeluarga ini masuk agama Islam? Kata mereka, ini dunia gempar kalau sampai saya masuk ke dalam Islam gitu. Karena mereka taunya saya ini anti dengan apa? Islam. Ya, anti dengan ajarannya ya. Sebelumnya itu ya. Sebelumnya, karena apa namanya? Dulu saya kan suka suka berdebat di internet, Pak. Saya sebenarnya pendebat Pendebat Islam. sebenarnya aslinya saya itu. Jadi mustahil itu bisa sampai menjadi seorang muslim tuh mustahil, nggak kepikiran mereka. Sampai subuh saya kadang di internet sampai jam 3 jam 4 subuh berdebat aja bertahun-tahun. Jadi saya tahu betul pelajaran ajaran di dalam Islam itu. Islam itu saya. Nah, oke Pak Edi, ini ada mungkin yang membuat penasaran pemirsa ini ya. Tadi kan Pak Edi bilang bertahun-tahun Pak Edi itu tukang debat. Ya, mendebat Islam, menjelek-jelekkan Islam itu. Tiba-tiba Pak Edi masuk Islam bukan sendiri lagi, sekeluarga bersama anak-anak lagi. Ini kan jarang terjadi ya. Kok bisa Pak Edi mengajak semua keluarga masuk agama Islam? Ini kan tentu pemirsa ini penasaran ini. Apa sih sebenarnya yang mendasari dulu Pak Edi kok tiba-tiba ingin menyatakan masuk Islam sekeluarga itu? Apa alasannya dulu? Ya karena memang Islam yang benar, Pak. Nggak, yang benar di situ dari aspek mana dulu melihatnya? Apakah karena keseringan debat, kemudian kalah dalam berdebat atau bagaimana waktu itu? Enggak mungkin kalah. Kalau berdebat orang nggak mungkin akan berpindah agama. Justru dia akan kekeh gitu ya. Kekeh, karena apa yang dia pegang di hati itu yang dipertahankan. Nah, Tapi faktanya dalam kehidupan itu berbanding terbalik. Gitu. Jadi terus apa yang mendorong Pak Edi dulu langsung pengen masuk Islam itu apanya? nggak ada niat pengen masuk Islam. Jadi pertama kali itu istri saya